Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita bagi Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagimu. Bagimu Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, karena perbuatan-Mu atas kehidupan kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan, menikmati kebaikan-Mu. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Amin Bapak Ibu. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, karena Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam firman kita. Haleluya. Bagimu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kita boleh kemenangan, kita boleh pengharapan. Haleluya. Hanya firman-Mu Tuhan yang menerangi kehidupan kami. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran, dan itu selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran, dan itu selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan, Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, dan itu selama-lamanya.
di dalam-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan kemenangan, setiap kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami terus semakin hari dekat kepadamu Tuhan, kami boleh terus semakin hari semakin melekat hidup dengan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. besar termulia Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Tidak ada Allah lain yang luar biasa. Dan tidak ada raja di atas segala raja yang dapat menyaingi Engkau.
Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup. Hanya Engkaulah satu-satunya Raja di atas segala raja. Dan untuk itu Tuhan, jiwa kami memuji Engkau. Hati kami bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan duduk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah Tuhan menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah kepada kami Tuhan seturut dengan kebutuhan kami dan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersama-sama ingin merenungkan sebuah kebenaran yang saya beri judul buah dari perjumpaan yang hidup. Buah dari perjumpaan yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita tentu kita sering berjumpa dengan banyak hal. Entah itu pribadi, ya, orang-orang di sekeliling kita, baik yang kita kenal sampai yang kita nggak kenal, tapi kita pernah berjumpa. Ataupun kita menjumpai sesuatu yang wujudnya bukan pribadi, mungkin peristiwa, oh saya menjumpai ada peristiwa ini, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menjumpai sesuatu, atau ketika kita berjumpa dengan seseorang atau dengan pribadi tertentu, tentu tidak semuanya sama. Ada perjumpaan yang rasanya itu berkesan sekali gitu. Sampai bertahun-tahun kita nggak bisa lupa dengan perjumpaan itu. Tapi ada perjumpaan yang bahkan jangan bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Baru saja mungkin itu hanya seperti perjumpaan yang sepintas lalu. Dan setelah angin bertiup, dia ikut bertiup. Hilang gitu, nggak ada kesannya, nggak ada rasanya bahkan mungkin. Atau jangan-jangan ada juga di antara kita yang pernah punya pengalaman perjumpaan yang kita sendiri nggak sadar atau sebenarnya kita sendiri kurang menghargai perjumpaan itu. Ya cuma jumpa aja gitu, kita juga mungkin nggak terlalu sadar kalau tadi jumpa. Pernahkah di antara kita ada yang begini, loh tadi ini ya kita jumpa sama si A atau si B. Oh iya ya, kayaknya enggak. Wah itu tuh, itu jenis perjumpaan yang kita setengah sadar setengah enggak kita jumpa. Mungkin waktu kita jumpa sambil gini sambil ngapain gitu ya. Mungkin waktu kita jumpa sambil gini tapi sambil bawa apa lagi, sambil melakukan hal yang lain sehingga tidak terlalu fokus dengan perjumpaan itu. Tapi pagi hari ini sebuah perjumpaan yang kita mau pelajari bersama merupakan sebuah perjumpaan yang penuh kuasa. Sebuah perjumpaan yang hidup, sebuah perjumpaan yang di dalamnya seharusnya menghasilkan perubahan-perubahan yang nyata dalam hidup kita. Tentunya perjumpaan itu bukanlah perjumpaan yang biasa. Karena kalau itu hanya perjumpaan yang biasa, dampaknya pasti biasa. Kalau itu adalah perjumpaan yang sepintas lalu, ya mungkin gak ada dampaknya. Kenapa? Karena hanya sepintas lalu. Kalau itu perjumpaan yang tidak ada artinya, maka dampaknya juga mungkin tidak ada artinya. Tetapi perjumpaan yang mau kita miliki dalam hidup kita bersama, dalam pengiringan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita, adalah perjumpaan yang hidup dengan Dia, Allah kita yang hidup. Amin. Perjumpaan yang mengubahkan, perjumpaan yang pada hakikatnya ketika setiap pribadi berjumpa dengan pribadi Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, tentu itu akan menghasilkan buah-buah perjumpaan yang di dalamnya menghasilkan perubahan kehidupan. Namun yang perlu digarisbawahi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, perjumpaan itu pada hakikatnya menghasilkan perubahan.
namun hasilnya memerlukan respon hati kita. Loh, gimana? Berarti saya jumpa Yesus belum tentu berubah. Berarti saya jumpa Yesus belum tentu terjadi sesuatu dalam hidup saya. Apakah Yesus yang salah? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak salah, kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi bagaimana kita dapat diubahkan kalau kita tidak membuka diri terhadap apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita? Itulah yang saya maksudkan ketika di bagian akhir saya tuliskan. Untuk hasilnya itu perlu respon. Kalau kita nggak meresponi, maka perjumpaan itu akan menjadi perjumpaan yang kurang menghasilkan perubahan. Yesus mau mengubah kita, Yesus mau mencelikkan kita, Yesus mau mengangkat kita. Pertanyaannya, adakah hati yang terbuka untuk menerima buah-buah perjumpaan itu? Maka untuk melihat buah-buah perjumpaan yang hidup itu, kita mau mempelajari bersama melalui kehidupan seorang rasul, yaitu Petrus. Salah seorang murid Yesus yang mungkin terkenal paling vokal, gitu, paling aktif. Dan kita mau belajar dari respon-respon yang diberikan Petrus terhadap perjumpaannya dengan Mesias. Adapun buah perjumpaan Petrus dengan Yesus yang pertama dapat segera kita ketemukan pada saat pertama kali Petrus bertemu dengan Yesus. Kita bisa lihat kisahnya di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Bagian ini menceritakan di mana waktu itu Petrus sedang menjala ikan. Ya, bersama dengan saudaranya, bersama dengan teman-temannya, para nelayan yang lain, karena memang mereka adalah penjala ikan. Jadi ya pekerjaan hari-harinya menjala ikan. Tapi hari itu di pasal ini diceritakan mereka udah nebar jala, mereka udah cari ikan, nggak dapet ikannya. Terus Yesus tiba-tiba bilang, ayo bertolak, tebarin jalanya. Waduh, mungkin mereka batin, mungkin mereka ada yang sambil gerutu, mungkin mereka ada yang berpikir saja, mungkin mereka ada yang ragu dan sebagainya. Kenapa? Karena udah semalaman, dikatakan semalaman mereka cari ikan tapi nggak dapat. Tapi toh apa yang Petrus katakan? Karena engkau yang menyuruh guru, ya wes saya lakukan. Dan ketika itu dilakukan, kapal mereka hampir tenggelam sampai panggil kapal temennya lagi, dibagi ikannya di kapal yang temennya itu tetap penuh, saking banyaknya ikan yang didapat. Melihat mujizat itu, apa respon Petrus hari itu? Di sana dituliskan di ayatnya yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjumpaan kita dengan Yesus, perjumpaan pribadi kita dengan Allah yang hidup, seharusnya membawa atau memunculkan suatu kesadaran terhadap hakikat keberadaan manusia yang berdosa. Tidak ada orang yang berjumpa dengan Allah kemudian bisa bilang aku gak berdosa. Gak ada orang yang berjumpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup kemudian berani mengatakan saya ini paling kudus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Ketika kita berjumpa dengan kemuliaan yang tiada taranya itu. Ketika kita berjumpa dengan kuasa yang luar biasa itu. Maka di sana sesungguhnya roh kita menyadari
bahwa kita adalah manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang kudus, Allah yang mulia. Perjumpaan kita dengan Allah seharusnya membuat kita menyadari bahwa kita perlu bertobat. Loh, saya sudah bertobat, buktinya saya sudah datang ibadah. Ya, datang ibadah salah satu buah dari ekspresi kita ketika kita menyembah Allah, ketika kita percaya kepada Allah. Tetapi pertobatan yang sejati itu terjadi dalam hidup kita. Dan seharusnya ketika setiap orang percaya, dimanapun orang percaya itu berada, kalau memang dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup, seharusnya nggak ada gurauan Kristen KTP. Bukankah kita sering bergurau atau sering mendengarkan orang, ya dia itu Kristen, tapi Kristen KTP, lihat tuh hidupnya. Kenapa Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Seharusnya orang yang berjumpa secara pribadi dengan Allah, hatinya pernah mengalami pertobatan. Mengakui dosanya, mengakui bahwa dia adalah manusia yang berdosa dan memerlukan Sang Juru Selamat. Karena gak ada keselamatan lain selain daripada Dia Allah yang hidup. Yang selanjutnya, buah perjumpaan Petrus dengan Yesus selain menghasilkan pertobatan dalam hatinya, menghasilkan suatu kesadaran terhadap dirinya sebagai manusia yang berdosa. Ternyata perjumpaan Petrus dengan Yesus menghasilkan suatu pengenalan akan Tuhan yang hidup. Setelah kemudian mereka berjumpa hari itu, lalu Yesus bilang, "Gak usah takut, ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia." Lalu Petrus dan beberapa temannya itu menjadi murid Yesus. Dalam pengiringan mereka, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, tentunya 12 pribadi, 12 pengalaman. Betul Bapak Ibu Saudara? Walaupun pengajarannya Yesus ya sama. Kan Yesus ngajar sekalian murid-muridnya duduk semua, ada orang-orang juga yang lain. Kan gak ngajar satu-satu. Kalaupun ada sesi-sesi pribadi, ada sesi-sesi yang cuma dengan beberapa murid saja, tapi itu kan tidak semuanya begitu. Tetapi setiap mereka tentu punya pengalaman masing-masing dengan Yesus. Dan apa yang kita mau pelajari dari seorang Petrus, Bapak Ibu Saudara? Petrus ketika pada suatu hari mereka ada dalam sebuah percakapan dan Yesus tanya, "Menurut kalian siapa aku ini?" Murid-murid jawab, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, bilang ini, bilang itu. Lalu Yesus tanya, "Lalu menurut kamu siapa aku ini?" Maka dalam teks Matius 16 ayatnya yang ke-16 kita dapat menemukan bahwa Petrus dapat menjawab pertanyaan itu dengan tepat. Kita baca kisahnya dalam Matius 16 mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 20. Saya akan mulai dari ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu? Siapa aku ini?" Perhatikan jawaban Simon Petrus. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Apa kata Yesus terhadap jawaban ini? Ayat 17, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak Ibu Saudara, ini bukan masalah cerdas cermat Alkitab ya,
yang kemudian dikasih soal, wah siapa bisa jawab? Terus Simon Petrus acung tangan, saya guru. Lalu Simon Petrus bilang, Mesias, anak Allah yang hidup. Oh betul, prok, dapat nilai. Lalu waktu di akhir di total nilainya Simon Petrus yang menang. Bukan seperti itu. Tapi ketika Simon Petrus berhasil menjawab pertanyaan ini menunjukkan adanya suatu pengenalan kepada Allah yang hidup. Pengenalan yang gak dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena banyak orang yang berkomentar katanya Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Nabi dan sebagainya. Tetapi Petrus dapat mengenal Yesus dengan tepat. Dia tidak menyetarakan Yesus dengan nabi. Dia tidak menyetarakan Yesus dengan manusia yang lainnya. Dia tidak menyetarakan Yesus dengan orang-orang lain yang mungkin pada waktu itu dipakai Allah dengan caranya masing-masing. Tetapi Petrus dengan jeli mengetahui bahwa figur yang satu ini bukan nabi seperti yang dikenal orang-orang. Tapi ini adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Dari mana dia bisa menjawab dengan tepat? Kalau tadi cerdas cermat Alkitab, mungkin karena kita rajin baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau apa yang Petrus katakan, kenapa Yesus bilang, berbahagialah karena bukan manusia yang kasih tahu, Bapa sendiri yang singkapkan itu, berikan hikmat itu, berikan pengertian itu, berikan pengenalan itu. Karena Petrus punya hati yang selalu terbuka untuk mengenal, dan mengenal. Kalau kita mundur sedikit ke pasal 14 Bapak Ibu Saudara, persis sebelum Yesus bertanya ini atau dialog yang baru kita baca itu, di sana ada peristiwa mereka lagi di tengah danau, kena angin ribut, Yesus jalan di atas air. Terus mereka teriak-teriak. Ada itu di Matius 14. Wah, hantu! Takut mereka. Tapi waktu Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Adakah di antara murid-murid lain yang berani berkata seperti Petrus, kalau itu engkau, panggil aku berjalan di atas air. Jalan loh, ayo jalan. Dia jalan. Hanya karena kemudian di tengah jalan angin berhembus, dia jadi takut, dia tenggelam. Lalu datanglah Yesus menyelamatkan dia dan berkata, kemana imanmu kok jadi bimbang? Itu persis 2 pasal sebelum pertanyaan ini diberikan. Apa yang mau dipelajari dari salah satu peristiwa ini? Apa yang mau kita pelajari dari salah satu pengalaman pribadi Petrus ini? Yang kalau teman-temannya cuma berhenti di teriak-teriak hantu, hantu. Tapi Petrus tidak berhenti di sana. Dia berkata, kalau itu engkau, panggil aku ke sana berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, adakah kita memiliki iman yang cukup yakin berkata, Tuhan bawa aku berjalan di atas air dan mengenal pribadimu. Terkadang kita nggak punya cukup iman untuk meminta pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Allah. Bukan Allah yang gak mampu, bukan Allah yang gak berikan pengalaman itu. Tapi kita cuma berhenti di kapal dan kita berteriak-teriak seperti murid-murid yang lain. Dan kita gak bilang kayak Petrus, Tuhan kalau itu engkau buka jalan untuk aku. Tuhan kalau itu engkau bawa aku jalan di atas air. Tuhan kalau itu engkau bawa aku melihat ini, bawa aku melakukan ini dan itu. Dan karena keberaniannya dan kesungguhannya untuk ingin melihat kuasa Allah, dia memiliki pengalaman yang teman-temannya gak punya Bapak Ibu Saudara. Petrus punya
pengalaman berjalan di atas air. Perjumpaan pribadi kita dengan Allah seharusnya menghasilkan kegairahan untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Karena Dia nggak selesai untuk kita selami hanya dalam satu pengalaman. Dia nggak selesai untuk kita kenal hanya dalam 2 pengalaman. Dia nggak selesai untuk kita selami hanya dalam 3 pengalaman. Kita perlu meminta dan meminta terus. Haus dan lapar untuk terus mengenal, mengenal, dan mengenal. Lewat berbagai peristiwa dalam hidup kita. Ayo kita mulai katakan, Tuhan, bawa aku untuk melihat kemuliaan. Tuhan, bawa aku untuk mengalami perjumpaan pribadi yang hidup dengan Engkau. Amin. Buah perjumpaan yang selanjutnya. Dari tadi Petrus keren banget. Ternyata kalau kita baca lebih lanjut, dia pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Menjelang Yesus ditangkap, Yesus bilang, nanti kalian akan kehilangan iman. Petrus lagi-lagi ngomong, oh enggak, siapapun kehilangan iman, aku enggak. Lalu Yesus ingatkan dia, tunggu dulu. Sebelum ayam jantan berkokok, kamu nanti nyangkal aku 3 kali. Mosok Yesus? Mungkin waktu itu Petrus masih belum mawas diri kalau dia toh bisa jatuh. Mungkinkah waktu itu Petrus sedang menggebu-gebu sehingga tidak menyangka bahwa pertanyaan-pertanyaan sederhana dari orang sekelilingnya ternyata mampu membuat dia menyangkal gurunya. Tapi pada hari itu ketika Yesus ditangkap, ketika kemudian Yesus dibawa, dihakimi, Alkitab mencatat setelah di Taman Getsemani, ternyata waktu murid-murid itu terus pergi, lari, sudah selesai itu yang potong telinga, sudah selesai itu yang semua peristiwa itu. Petrus mengikuti kemana Yesus digiring. Dan ketika dia melihat apa yang diperlakukan orang-orang itu kepada Yesus, 3 pertanyaan membuat Petrus menyangkal Yesus. Dan kisah ini ditulis dengan lebih cantik di Injil Lukas ketimbang di Injil yang lain karena ada sedikit dramatisirnya, Bapak Ibu Saudara. Kita baca Lukas 22, kisah utuhnya ada di ayat 54 sampai 62. Kita baca dari ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Perhatikan respon Petrus. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjumpaan kita dengan Allah mungkin suatu ketika bisa membuat kita terlena. Terlenanya apa? Oh, saya alami mujizat. Oh, saya alami pertolongan Tuhan. Oh, saya alami penyertaan Tuhan. Saya alami ini, alami itu, alami ini, alami itu. Dan banyak hal lain yang Allah izinkan untuk kita bermegah. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Allah menjadikan kita orang yang tinggi dan tidak dapat disentuh lagi. Maksudnya gimana? Sespektakuler
sespektakuler apapun pengalaman rohani kita dengan Allah, seluar biasa apapun pengalaman hidup kita dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Allah seharusnya membuahkan hati yang rendah hati. Bukan membuahkan hati yang bermegah atas dirinya sendiri, tapi menghasilkan hati yang rendah hati, yang dapat menyadari bahwa kita masih bisa bersalah. Respon Petrus ketika dia meratapi kejatuhannya. Kenapa saya katakan kejatuhan? Karena dia menyangkal gurunya 3 kali. Oh berarti kalau belum 3 kali nggak jatuh, ya nggak gitu juga Bapak Ibu ya. Tapi itu kan sangat langsung, tepat seperti yang Yesus katakan. Nanti sebelum ayam berkokok 3 kali sudah nyangkal. Maksudnya apa? Jangan terlalu berpikir bahwa kita nggak pernah gagal. Karena Petrus kan bilang, siapapun nanti mau nyangkal, kehilangan iman, aku enggak Tuhan. Petrus, nanti, diingatkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibawa oleh Tuhan, melihat kemuliaan demi kemuliaan, pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat, hal-hal yang luar biasa, lebih luar biasa lagi. Jangan membawa kita menjadi bermegah atas diri kita sendiri. Ingat bahwa itu karena perjumpaan kita dengan Allah. Ingat bahwa itu bukan kita. Ingat bahwa Petrus pun yang mengatakan, siapapun goncang iman aku gak goncang. Toh akhirnya dia menyangkal Yesus. Mari jangan pernah mengatakan saya gak akan goncang. Jangan pernah terlalu percaya diri, ya, overconfidence, yang kemudian membuat kita gak mawas diri dan justru membuat kita gagal dalam hal itu. Karena ketika kita terlalu, yang namanya terlalu berarti udah kebanyakan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah terlalu yakin bahwa kita gak akan jatuh, justru saat itulah kita akan jatuh. Kenapa? Karena kita lengah. Kenapa? Karena kita gak waspada. Kenapa? Karena kita sombong. Seharusnya perubahan itu salah satunya adalah perubahan di mana kita menjadi semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati. Setiap orang punya kelemahan, setiap orang bisa bersalah. Maka seharusnya salah satu buah perjumpaan dengan Allah yang hidup menghasilkan hati yang siap untuk dikoreksi, hati yang siap terbuka untuk menerima bahwa kita memiliki kerapuhan, kita memiliki keterbatasan. Gak ada manusia yang sempurna. Untuk itu, biarkan perjumpaan pribadi kita dengan Allah, itulah yang membawa kita menjadi semakin baik. Bukan karena kita, tetapi Dia. Buah yang terakhir, masih banyak lagi, tapi yang kita mau kupas dari kehidupan Petrus. Perjumpaannya sebelum Yesus naik ke surga. Tidak tepat sebelumnya, tetapi masa-masa akhir penampakan diri Yesus di bumi. Kalau Yesus memulai memanggil Petrus di danau, Yesus mengakhiri itu di danau. Injil Yohanes pasal 21 mencatat sebuah perjumpaan akhir yang manis, yang di dalamnya juga menunjukkan bahwa ada suatu buah dari perjumpaan dengan Allah yang hidup, yaitu menghasilkan kasih dan kepedulian kepada jiwa-jiwa. Kalau kita ingat kisah ini Bapak Ibu Saudara, maka ketika Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembala kan domba-dombaku. Ditanya lagi, terus Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Loh
iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Iya, gembala no domba-dombaku. Yang ketiga kalinya ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Baru kemudian Yohanes menjelaskan dengan lebih detail. Maka sedihlah hati Petrus, karena untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu apa jawab Petrus ketika itu? Kita lihat di dalam Yohanes 21, mulai dari ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kalimat yang sama ketika Yesus memanggil dia di awal. Ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Dan perjumpaan hari itu ditutup dengan kalimat yang sama. Ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup, seharusnya kita memiliki hati yang mengasihi, peduli kepada jiwa-jiwa. Kenapa kemudian Yohanes mencatat di ayatnya yang ke-19, kalau kemudian apa yang Yesus katakan itu sebenarnya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Kalau kemudian kita baca dalam Kisah Para Rasul, maka di sana kita tahu setelah pencurahan roh itu, Petrus melayani Tuhan dengan luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan. Tidak hanya dalam khotbahnya hari itu saja, bahkan dia pergi dengan pelayanan-pelayanan misi. Setengah dari kitab Kisah Para Rasul menceritakan pelayanan Petrus. Kemudian setengah berikutnya menceritakan pelayanan Paulus. Walaupun ada tokoh-tokoh lain yang juga disebutkan di sana. Tetapi apa yang mau kita lihat? Seseorang yang berjumpa dengan Allah yang hidup tidak akan menjadi orang yang egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena perjumpaan itu tidak hanya berhenti sampai kepada mengenal Dia, tetapi juga untuk bertumbuh sehingga memiliki hati, pikiran, dan perasaan Kristus. Sama seperti yang Paulus tuliskan dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Di sana Petrus menasehatkan jemaat di Filipi. Dia berkata apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil hanya berhenti untuk percaya. Berhenti dalam bertobat, kemudian kenal Allah, selesai. Kita diminta untuk bertumbuh sehingga memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca lebih lanjut apa yang dituliskan Paulus dalam Filipi 2, maka lanjutannya adalah apa? Yang dalam rupa Allah, tapi dia mau jadi manusia, mengosongkan diri, kemudian mati untuk menebus umat manusia. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan yang dipenuhkan dengan kasih kepada jiwa-jiwa. Pikiran dan perasaan yang dipenuhkan dengan kepedulian kepada keselamatan jiwa-jiwa.
Kalau dia nggak kasih dan dia tidak peduli, dia tidak mengosongkan diri dan turun dalam rupa hamba. Dia Allah. Bukan hanya jadi manusia, dia jadi manusia dalam rupa hamba. Dia mati, disetarakan dengan penjahat. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia membenci dosa, tetapi hati dan perasaan dan pikiran Kristus, hati, perasaan dan pikiran Allah adalah hati, perasaan dan pikiran yang seutuhnya mengasihi dan peduli kepada jiwa-jiwa. Maka ayo kita tingkatkan lagi perjumpaan pribadi kita dengan Allah sampai kepada pertumbuhan rohani, sampai membawa kita bisa mengasihi dan peduli kepada jiwa-jiwa. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Setidaknya kita bisa berdoa. Setidaknya kita bisa menjadi saksi. Setidaknya kita bisa menjadi berkat bagi mereka yang terhilang. Amin. Mari kita meneruskan perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Tidak hanya sampai di level pertobatan di awal, tapi terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Terus bertumbuh dalam karakter karena kita bersedia, kita rendah hati untuk dikoreksi. Bersedia rendah hati untuk ditegur dan dipulihkan. Dan bersedia untuk mengasihi mereka yang terhilang. Karena harga yang sama Yesus bayarkan untuk kita dan untuk mereka. Kita gak lebih mahal, mereka juga gak lebih mahal. Harganya sama-sama darah dan daging Kristus. Mari kita tunduk dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami rindu, kami mengalami perjumpaan pribadi yang hidup dengan Engkau. Perjumpaan pribadi yang senantiasa baru setiap hari. Yang tidak berhenti hanya pada titik-titik tertentu. Yang tidak berhenti, yang tidak kemudian stagnan Tuhan. Hanya pada tahap-tahap tertentu. Tapi kami mau terus bertumbuh dalam perjumpaan pribadi kami dengan Engkau. Yang terus mengubahkan hidup kami. Yang terus menuntun kami. Yang terus membawa kami ke dalam kebenaran. Yang terus membawa kami untuk semakin mengenal dan erat dengan Engkau. Yang kemudian di dalamnya kami dapat memiliki pikiran dan perasaan yang ada juga dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami terbuka. Penuhkan kami dengan roh-Mu, bawa kami untuk mengalami perjumpaan yang selalu baru setiap hari. Termasuk ketika sesaat lagi Tuhan, kami akan menyambut tubuh dan darah-Mu. Izinkan kami untuk melihatnya sebagai suatu anugerah terbesar dalam hidup kami. Anugerah yang tiada tara. Sehingga ketika nanti kami menyambutnya Tuhan, kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup. Perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang membawa kami mengenal Allah dengan lebih baik. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk kita semua boleh berdiri sambil menyiapkan unsur roti dan anggur di tangan kita. Kita mau menaikkan suatu pujian, karya terbesar dalam hidupku. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau menyadari bahwa ada karya yang luar biasa. Ada hal yang besar yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur karena ada karya terbesar dalam hidup kami. Kami mau menjadikan Engkau sebagai pribadi yang tertinggi dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami miliki, yang dapat menebus hidup kami, hanyalah Engkau. Untuk itu Tuhan, saat ini ketika tangan kami memegang hosti ini, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menguduskannya sendiri dengan kuasa salib-Mu. Engkau Allah sendiri Tuhan yang menjadikan ini sebagai suatu sakramen kudus dalam hidup kami. Tuhan, tangan kami memegang ini adalah hosti, mata kami melihat ini adalah hosti, tapi dengan yakin kami mau berkata bahwa Engkau sendiri, tubuh-Mu sendiri telah diserahkan untuk kami. Ganti kami yang berdosa ini. Kami mau mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa kami. Kami mau mohon ampun Tuhan untuk setiap pelanggaran kami. Sucikan kami sekali lagi Tuhan. Baharui kami sekali lagi Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Sebelum kita memakan unsur roti ini, dengarkanlah firman ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kita sambil mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari naikkan syukur kepada Dia Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus karena Engkau telah memerdekakan kami dari dosa. Terima kasih Yesus karena Engkau telah mengangkat kami. Terima kasih Yesus karena Engkau telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Yesus, Engkau memulihkan kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus. Engkau ditinggikan di tempat ini Yesus. Engkau dimuliakan di tempat ini
berharga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk semakin hari semakin menghargai karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupkan karya-Mu dalam hidup kami. Memperbaharui dan menuntun kami setiap hari. Sehingga di dalamnya Tuhan, kami benar-benar bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.